What's up, Lai? Perkenalkan, Upil. Ulas film bareng LB Production. Oke, di segmen kali ini yang bernama Upil, kita bakal nge-review film-film yang apa gitu? Film-film bergenre thriller, psychological, sama Horror. Mostly film-film itu ya. Ya, Tapi kalau misalnya ada film di luar film itu yang menurut kita patut untuk di-review, kita bakal kita review. bakal ya. Nah, di episode Upil kali ini kita bakal nge-review sebuah film yang berjudul apa gitu? Berjudul Antrum. Ya, orang katanya film ini terkutuk. Bisa dibilang terkutuk. Iya. Ya, karena ada beberapa orang yang menganggap film ini terkutuk dan membawa sebuah bencana. Dan coba deh Gata, jelasin dong. Jadi film Antrum ini dirilis tahun 1970. Pada saat dirilis, film itu masuk beberapa festival film di beberapa kota di Amerika kalau nggak salah. Ntar kalau saya cek aja di Google. Itu tuh memakan, pada saat pemutaran film ini, di beberapa film festival tuh memakan korban jiwa. Yang gak cuman 1-2 orang itu, sampai ada yang tadi gua lihat di interview ada sampai yang berapa puluh orang. Ada satu, kalau nggak salah ada satu bioskop yang sampai kebakar habis. Iya, gitu. kebakar habis. Dan juga kalau nggak salah itu film juga sempat ditolak beberapa film festival juga untuk mereka masuk. Iya. Jadi kayak nggak bolehin gitu. Dan ada kejadian-kejadian aneh lah di situ. Dan juga pas setelah pemutaran film itu juga orang-orang yang nonton nih, orang katanya juga mereka mendapati sebuah apa ya, kayak kecelakaan atau Iya. suatu insiden gitu yang Membuat mereka meninggal. iya, susah dijelasin lah. Susah dijelasin. Kayak tiba-tiba secara misteri mendadak, gitu. Iya, misterius. Jadi kita tuh di sini bakal ngobrolin nih tentang apa yang kita dapat pada saat kita nonton Antrum film Iya. ini. Karena pertamanya kita sejujurnya kalau gue sendiri gue nggak terlalu apa ya, gue menganggap film ini sebelah mata, apalagi yang tahun 2018 yang baru ini ya. Iya. Jadi gue belum jelasin. Jadi film Antrum ini tuh di remake dari film yang sebelumnya yang tahun 1970 itu di remake ke satu film yang dirilis lagi dengan judul yang sama, Antrum, di tahun 2018. Nah, karena gue ngelihat film ini, atau gue sebenarnya nggak terlalu ngedenger kabarnya ya, kayak film ini terkutuk atau apa, soalnya kayak semua film horror menurut gue tuh kayak ada embel-embel gitu, ngerti nggak sih, kayak based on true story lah, film terkutuk lah, film Iya. banyak banget film-film. Makanya gue kayak pertama kayak film ini muncul, 2018 muncul, kayak gue kayak nggak tertarik gitu kan, kayak paling horror biasa atau paling ya udah kayak gini biasa. Iya. Nah taunya pas banyak banget kayak ada youtuber yang review atau dan muncul di TL gue dan gue nonton, kayak menarik ini film. Dan udah gue sama Gata memutuskan untuk nonton film ini. Dan kita bikin review ini tuh selang cuma beberapa jam setelah kita nonton. Iya. Biar masih hangat. Iya, biar masih nempel di otak. Masih nempel. Oh ya, by the way kita bakal review yang tahun 2018 ya, soalnya yang tahun 1970 itu udah nggak di ada. Ya, kayak di internet susah banget cari, dan kayaknya udah di take down juga sama Google. Yep. Ya mungkin takut ada kejadian kali ya. Iya. Jadi ceritain dulu Bob nih Gimana? alur benang merahnya Iya. dari film Antrum ini gimana nih? Jadi ceritanya film ini tuh sepasang kakak beradik. Mereka ini pergi ke suatu hutan untuk menolong arwah anjing mereka. Jadi ya konon katanya anjing mereka ini kayak masuk neraka gitu, dan mereka ingin kayak udah gue pengen nolong dong biar anjing gue masuk surga. Kayak gitu lah. Benang merahnya seperti itu doang. Ceritanya simpel, cuma seperti itu doang ya. Simpel banget. Cuman yang bikin struggle-nya adalah mereka tidak tahu sebenarnya hutan itu hutan apa. Iya. Dan disitulah yang bikin bingungnya. Jadi benang merahnya simpelnya segitu doang. Benang merah simpel. Simpel segitu doang. Sama ini waktu pas kita nonton, Yoi. kalau ini kita nggak bakal, maksudnya tadi Bobby udah bilang kita nggak bakal spoiler tentang jalan ceritanya, tapi pada saat kalian nonton, di situ tuh banyak banget simbol-simbol kayak keagamaan gitu. Dari keagamaan sampai satanik itu ada. Dan ada beberapa klip random gitulah. Yoi, klip-klip random. Kayak inilah klasik horor tahun 1990-an. Iya.
karena gini loh, karena gue sama Bobby tuh sering banget nonton film-film film horor klasik. Iya, horor klasik. Jadi pada saat nonton itu kayak ya udah biasa aja. Ya udah ya. Ya karena itu ya tipikal, menurut gue ya itu tipikal horornya pada tahun itu. Kayak kalau kalian tahu kayak film The Exorcist yang tahun berapa sih? Gue lupa. Pokoknya The Exorcist yang pertama. Puluhan. Exorcist yang pertama itu kalau kalian tahu dan kalian nonton, itu juga emang kayak gitu, emang ada klip-klip random. Bisa dibilang kayak some like deep web, creepy gitu. Ya kalau zaman sekarang mungkin anak-anak taunya deep web kali orang-orang. Iya. Kayak gitu-gitu lah. Itu menurut gue kayak ya itu emang style film horor pada zamannya. Dan ngomong-ngomong, karena film ini katanya terkutuk, kita bakal jelasin apa yang kita rasain pada saat nonton film itu. Kalau lu, Bob, menurut lu apa sih yang lu rasain pada saat nonton film itu? Apakah lu terganggu kah dengan tampilnya klip-klip random dan simbol-simbol itu? Dan apakah dari musiknya kah yang mencekam dan gimana? Pertama, karena kita sering banget nonton film-film horor, apalagi film horor klasik, kita itu ini FYI, ini aja fun fact aja. Fun fact, kita itu nonton di kamarnya Ali. Kita bikin setnya tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak red room. Kita bikin red room, lampunya kita merahin. Terus juga kita bikin semacam kayak home theater. Maksudnya kita pakai speaker yang gede biar kita ngerasain ambience sama menambah kesan takutnya. Soalnya kayak menurut gua belum ada film horor yang bisa ngalahin si The Exorcist ini. Menurut gua kayak, dan gue ngeliat review orang juga, atau mungkin gue ngeliat kayak ratingnya di suatu website juga kayak anjing nih rating jelek banget gitu loh. Makanya kayak kita meremehkan, jadi makanya kita pengen membuat build up atau suasana yang baru. Yang lebih mencekam. Iya, lebih mencekam gitu. Nah, menurut yang gue rasain saat gue nonton film ini, itu nothing bro. Semua gue bukannya songong atau gimana ya. Cuman emang mungkin ada yang ngomong kayak ya sih lu nggak ngerasa soalnya lu misalnya ibaratnya lu nggak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Atau ada aja mungkin ya kan komen random maksudnya. Cuman ya kalau kalian tahu misalnya gue ini salah satu orang yang sensitif dengan hal-hal seperti itu dan gue menyukai hal-hal seperti itu. Dan saat gue nonton gue nggak ngerasain ada apa ya, kayak nggak ada gangguan apa. Nggak ada, kayak gue nikmatin film dengan suasana yang udah dibikin mencekam, dengan suara apa musik yang kita bikin seperti home theater ya. Itu juga kayak tidak ada gangguan dari gue nya. Maksudnya kayak gue sendiri tuh kayak ya udah biasa aja sih, kayak yang risih atau gimana ya, kayak ya udahlah gitu. Dan soalnya backsound dari film ini menurut gue itu nggak creepy backsoundnya film-film let's say Insidious. Kayak kalau kalian tahu backsoundnya Insidious yang pertama yang ada yang seriosa yang gitu, itu menurut gue itu lebih serem daripada backsound yang mereka. Backsound yang mereka tuh kayak cuman ambience apa ya, biola, fluid, gitu-gitu doang, kayak cuman ambience lah. Kalau misalnya anak-anak film ya tahu lah, maksudnya cuman kesannya cuman apa ya, cuman biar nggak kosong doang. Biar nggak kosong, ya benar. Jadi kayak kalau dari backsound gue tidak merasakan terganggu sama sekali. Terus juga dan di film ini nggak ada jump scare sama sekali. Nggak ada jump scare. Buat kalian kalau misalnya yang film yang mau nonton film ini tapi takut anjing ada jump scare-nya atau gimana gitu. Nggak ada jump scare. Nggak ada, di sini nggak ada jump scare sama sekali. Makanya ya udah, gue nggak ngerasa takut sama sekali nonton film ini. Mungkin kayak cuman gimana ya, kayak deg-degan sih, lebih ke deg-degannya. Karena kita kayak nganggap kita udah punya ekspektasi tinggi terhadap kita punya ekspektasi tinggi film ini, karena dia ngomong film terkutuk dan ya di depannya kita dikasih peringatan yang segede gaban. Dan juga kita panjang peringatan, dan kita juga dikasih kayak semacam interview. Makanya itu kayak bikin ekspektasi kita makin naik. Jadi ternyata pas nonton film yang di remake ini, menurut gue deh gue mendingan nonton Susana Reborn. Susananya yang lu cinta lu namanya ya. Susana yang lu namanya itu lebih serem kan. Buat gue kayak itu lebih keren daripada film ini. Makanya gue kayak lah gitu deh. Meh lah menurut gue. Gue setuju sama rating yang mereka kasih di internet sih.
Ya. Kalau lu gimana? Kalau gua dari orang yang emang suka sama film-film psychological horror, psychological thriller. Itu kurang banget sih menurut gua untuk mendapatkan predikat iya buat psychological horror. Soalnya gue udah pernah nonton The Shining, The Autopsy of Jane Doe, terus ada The Exorcist juga. Itu mereka mempunyai apa ya bilangnya, mereka tuh tanpa jump scare dikit, tanpa jam scare tapi mereka bisa ngebawa suasana itu menjadi lebih menakutkan dibanding yang mempunyai jump scare. Dan pada saat gue nonton film Antrum, gue udah mempunyai ekspektasi tinggi karena film ini terkutuk. Dan pada saat gue nonton kayak ngerasa lama, ngerti gak sih kalian kalau pada saat kalian nonton film tuh kayak lama banget nih gak kelar gitu kayak. Biasanya kalau kita, setahu gue ya, kalau misalnya kita merasakan hal seperti itu, berarti kita nggak suka sama filmnya atau kita bosen, bisa juga bosen sama filmnya. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak ngerasain apa yang nggak ngerasain. Maksudnya kayak gue masih menunggu nextnya bakal gimana gitu kan. Berarti lebih kayak gitu. Nggak, soalnya kayak gimana ya, si plotnya tuh ketebak, ngerti gak sih? Iya kayak, emang. Dan nggak yang banyak misteri juga. Kita tuh cuman kayak terheran-heran dengan ada beberapa plot hole gitu di film itu tuh yang nggak keisi. Misalnya kayak ada kayak beberapa cerita tuh yang kayak dibiarin aja pas kalian nonton tuh. Ya udah, kalian disuguhin itu tanpa ada backstory apanya. Terus kayak ya udah, kalian nonton itu doang. Gak ada backstory dari pemeran utamanya. Oh iya benar-benar. Gak ada backstory dari dia adik kakak inilah dan yang villain dan penjahatnya di sana. Sebenarnya di film ini ya menurut gua kita cuma dibikin bingung doang. Iya. Pertama film ini menurut gua cuma bikin kita ini sebagai penonton itu merasa bingung doang. Iya. Karena pertama kayak tadi Gata bilang, emang bener kayak dia tidak menjelaskan background dari peran utamanya ataupun villainnya. Ya penjahatnya lah beratnya. Dan kedua, dia menaruh klip-klip yang random klip yang menurut gue itu hanya membuat kayak pikiran kita semakin bingung. Iya. Kayak dan kalau nggak salah di akhir film yang remake itu juga ada kayak dikasih atau something. Dia itu bercerita juga tentang reaksi manusia kalau melihat simbol-simbol. Iya. Mungkin bener nggak sih kayak menurut gue kalau kita muter balik ya ke tahun yang 1970 itu mungkin menurut gue adanya huru-hara atau adanya rasanya gak nyaman sama yang nonton. Iya. Itu menurut gue tuh kayak itu emang pembawaan dari si film ini aja. Yang mungkin pada saat itu orang-orangnya bisa dibilang gimana ya ngomongnya, kayak kurang, mungkin belum pernah ngalamin hal yang serupa pada saat nonton film, atau mungkin mereka lebih kayak paranoidnya lebih tinggi. Iya. I mean kayak tahun dulu tuh kayak karena pengetahuannya belum semodern sekarang. Dan menurut gue kayak tahun 1970 itu kayak lu masih kental banget sama yang namanya sihir, namanya let's say persembahan, yang jampe masih kental banget sama yang kayak gitu. Dan mungkin orang tuh makin percaya banget sama film itu. Kayak misalnya lu disuguhin logo pentagram atau logo segitiga atau logo bintang terbalik, pokoknya logo yang gitu lah, logo satanik. Lu mungkin di tahun itu orang-orang juga berpikir kayak anjing gak nyaman banget nih, apaan sih nih film gitu loh. Iya. Ini nuntut gue buat jadi satanik atau gimana mungkin gitu ya. Orang-orang dulu mikirnya kayak gitu ya. Makanya itu yang menurut gue kayak kenapa di tahun itu ada kejadian sampai kericuhan, sampai ada pembunuhan di bioskopnya, maupun ngebikin si orang yang setelah nonton pun jadi paranoid sendiri gitu loh. Kalau menurut gue sih kayak gitu kan. Iya benar. Dan sama tadi tentang back sound, jauh dengan apa yang gue harapkan. Dimana kayak gue tuh tahu banget nih kalau film-film horor klasik tuh back soundnya bakal kayak gimana. Misal kayak tadi The Shining tuh dia tuh gak ada hantunya sama sekali coy. Gak ada.
hantunya tuh kayak cuman kayak apa ya, kayak cuman seklip sekelebat Iya. doang. Jadi dan nggak bentuk hantu. Tapi dia mempunyai back sound yang kayak build up ya. Build up-nya Iya, bagus build up. banget. Build up-nya bagus banget dari awal sampai akhir, bagus banget. Dan The Exorcist juga sama. Pada saat gua nontonnya kayak tadi itu kayak cuma pelengkap doang ada di film itu. Iya. Oke nggak sih? Jadi kayak Cuman biar nggak kosong aja. gak seirama sama apa yang dilakukan di filmnya. Jadi ya iya bener, gue setuju banget sama yang ada di rating IMDb, Rotten Tomatoes or something itu. Gue setuju sih, dia mempunyai nilai yang segitu. Tapi Bob, lu penasaran gak sih sama yang film 9 tahun yang film awal ya, tahun 1970? Kalau film yang 1970 itu gue penasaran banget. Penasaran? Iya, sama. Karena itu kayak itu film yang membuat kejadian ini ricuh. Iya benar. Dan gue nggak tahu remake-nya mungkin mereka mengikuti yang sebelumnya, tapi cuman mungkin dikurang-kurangin dikit. Iya. Kayak mungkin mereka ngambil jalan ceritanya sama, tapi kayak simbolis atau sataniknya dihilang-hilangin. Iya. Jadi kan gue nonton yang sekarang ini kayak kurang aja gitu. Makanya gue penasaran banget Iya. sama yang dulu. Yang Iya. dulu ini kayak gimana gitu. Kayak yang 1970 tuh kayak gimana. Iya. Walaupun tadi sebenarnya di akhir film tuh dia disebutin kan kayak kalian tuh habis nonton film Antrum secara keseluruhan. Iya. Tapi ya kita nggak ada yang tahu. Maksudnya cuman yang buat film ini aja yang tahu. Buat film ini dan yang udah pernah nonton film yang Sebelumnya. Iya. yang bakal tahu. Kita yang baru nonton yang remake ini kita nggak ada yang tahu nih yang tahun 1970 tuh kayak gimana. Misalnya kenapa dia bisa dinamain kayak curse film gitu. Oke. Jadi kayak itu sih yang bikin pertanyaan besar di otak kita tuh kayak emang separah apa? Seterkutuk apa sih Seterkutuk filmnya? apa? Gitu. Iya. Kayak gue di sini bukan ngantangin, tapi kayak kita pengen banget gitu kan nontonnya. Iya. Kayak kita pencinta film psychological horror, men. Iya. Makanya kayak pengen banget gue nonton. Iya anjir. Kayak apa ya, soalnya gue tuh kayak menemukan film-film lama terus bagus itu jam permata kayak berlian banget iya gitu. banget. Apalagi maksudnya kayak film-film horor sekarang ya yang mungkin mostly lebih ke psychological horror trailer kayak misalnya Iya. Us Get atau Midsommar. Mungkin kayak gitu-gitu. Cuman gue kayak tetap suka sama film-film horor klasik gitu. Iya. Klasik tuh yang bener-bener klasik ya, bukan yang Iya. let's say yang Indonesia film bokep pada hantunya atau Iya. film Bukan hantu tete. ataupun kayak atau klasik tuh maksudnya kayak Insidious, Conjuring yang cuman ngandelin jump scare doang. Iya. Bukan yang kayak gitu, maksudnya gue tuh apa ya, senang banget sama film-film hantu tuh yang tahun 90-an itu keren-keren banget semuanya, man. Build up-nya Wah, anjir, keren banget. kayak gak bakal nyangka deh lu nonton film lama tapi bakal sebagus itu ceritanya. Anjing, keren banget. Dan yang mungkin ya buat kalian juga, kalau kalian bosan juga please tonton deh film-film zaman dulu, kayak misalnya film horor yang jadi kalau kalian males misalnya kayak anjir takut filmnya jelek nih, kalian tinggal gampang searching aja di YouTube, misalnya nama kayak nggak usah di YouTube, di Google lu searching nih misalnya The Exorcist, nah itu kan langsung ada tuh ratingnya. Nah kalian bisa lihat dari ratingnya aja. Kalau misalnya kayak anjing nih ratingnya 50 ke bawah, udah gue skip lah, nggak usah nonton. Cari aja yang ratingnya pasti di atas 50, pasti bagus-bagus kalau menurut gue. Ya, soalnya itu yang biasa kita lakukan. Iya. Kayak itu biasa. Kita nggak pernah, kita tuh paling malas nonton rating yang rendah. Kecuali yang tadi nih ini karena ada embel-embel filmnya aja kita nonton. Jadi kayak itu yang biasa kita lakuin pada saat kita bingung mau nonton film apa. Sama ini Bob, kalau gue pengen ngebandingin nih film ini Antrum sama Nosferatu aja masih serem Nosferatu. Seriusan men, sama Nosferatu. Kalau kalian tahu Nosferatu itu kalau nggak salah film horor pertama ya? Enggak, itu nggak film horor pertama, tapi itu salah satu film horor bisu. Film horor bisu. Kalau kalian nggak tahu juga itu yang setannya itu ada di kartu SpongeBob, yang mainin lampu. Itu setan. Itu menurut gue itu lebih sereman film itu, men. Iya. Kayak creepy-nya as fuck-nya dapet. Iya. Terus dianya bisu. Maksudnya film ini bisu, kayak nggak ada obrolan, nggak ada dialog. Dan itu dari ekspresi, dari gerakan itu more kayak lebih psikologis gitu. Iya, kayak anjing. Ini kalau Nosferatu tuh film tahun 1922.
Kalau kalian mau nonton ada di YouTube. Ada di YouTube. Nah, Coba aja cari. Tapi ya gitu sih, kalian harus sabar ya karena mungkin kalau kalian gak biasa akan bosen. bakal bosan sih. Bakal bosen soalnya dia emang purely film bisu. Iya. Kayak film bisu tuh kayak ini kayak Mickey Mouse. Mickey Mouse yang zaman dulu. Yang masih hitam putih tuh Mickey Ya, Mouse hitam Charlie putih. Chaplin. Charlie Chaplin kayak Kayak gitu-gitu. Tapi itu rekomendasi juga buat kalian. Iya. Yang Buat- film-film yang suka horor. Iya. Sekarang ada yang mau dibahas lagi nggak, Bu? Ya sih mungkin itu ya buat ini kan. Itu aja ya buat episode kali ini. ini ya. Jadi kalau kalian ada rekomendasi film apa aja yang yang buat kita review, boleh langsung komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Dan kalau kalian suka sama channel ini dan konten-konten kita, boleh klik tombol subscribe dan notifikasi on. Segitu aja dari Upil kali ini. Ulas film bareng LB Production. Jadi gua Gata, Gue Bobby. kita dari LB Production signing out. Bye bye.